Pemirsa, Menteri ATR dan Kepala BPN Nusron Wahid meninjau pagar laut yang juga ditemukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nusron menjelaskan pihaknya menemukan dugaan adanya manipulasi data dalam sertifikat berupa pemindahan data rumah warga ke area pagar laut. Assalamualaikum. Dalam kunjungannya, Nusron menyapa dan berbincang singkat dengan sekelompok nelayan setempat. Nusron juga meninjau beberapa rumah warga yang alamatnya dipindahkan ke area pagar laut oleh oknum tidak bertanggung jawab. Menurut Nusron, ada SHM tanah seluas 11 hektar milik warga desa Segarajaya yang berpindah secara misterius ke area pagar laut perairan Kampung Palijaya. Sertifikat tersebut mencakup 89 bidang tanah milik 84 orang yang berasal dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL pada 2021. Namun setahun kemudian peta tersebut dipindah ke laut. Nusron pun menduga adanya manipulasi data hasil pemindahan sertifikat. Assalamualaikum. 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 Sertifikat orang diklaim, petanya diganti. Oke? Apa langkah kita? Bongkar. Ya. Langkah kita soal membongkar nanti saya koordinasi dengan Pak KKP. Karena ini Kementerian KKP kalau bongkar laut. Kalau kami urusannya di SHGB-nya ya. Yang ini kami nggak pernah menerbitkan sertifikat. Sertifikat orang dipakai. Ini otomatis kita hapus dalam peta. Sehingga itu kembali menjadi laut. Ya. Oke. Pihak-pihak yang terkait, yang terlibat, baik yang pemilik ini maupun orang BPN, kalau ada unsur nanti terbukti ada indikasi pidananya, kami dari BPN akan mengadukan ke APH. Sebelumnya, pemirsa, Ombudsman RI merilis hasil investigasi terkait polemik pagar laut yang terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Temuan Ombudsman diantaranya terkait kerugian nelayan yang mencapai 24 miliar rupiah hingga unsur pidana. Ombudsman mendapatkan informasi 28 November dan 2 Desember 2024 terkait keberadaan pagar laut yang merugikan para nelayan dari sisi perekonomian. Laporan Ombudsman Provinsi Banten terkait investigasi sejak 19 Desember 2024 menyebutkan nelayan menderita kerugian hingga 24 miliar rupiah. Tak hanya itu, Ombudsman juga menemukan indikasi adanya penguasaan ruang laut sebesar 370 hektar di Kohot, Tangerang. Ombudsman juga mendapati unsur pidana lain yakni pagar tak berizin, potensi dampak lingkungan, mengganggu ketertiban umum, merugikan masyarakat, serta peredaran 2 surat diduga palsu. Hal yang sama ternyata terjadi juga yang di Kohot, tapi kan tetap timbul. Jadi kita mendorong agar aparat penegak hukum mengusut tuntas indikasi pidana tersebut. Ya, ini indikasinya, dan tentu saja terkait dengan pengajuan perizinan dan segala macam itu tentu harus didalami lagi. Ya, karena ini melibatkan 16 desa dari 6 kecamatan yang mengajukan surat untuk dilakukannya pengukuran dan pemastian apakah itu memang dilakukan ada di area laut atau bukan. Nah, kami juga mencatat ada beberapa indikasi pidana yang lainnya. Yang pertama, sebagaimana kita tahu, itu pagar tidak berizin, ya, potensi dampak terhadap lingkungan, gangguan ketertiban umum, kerugian masyarakat yang kami perkirakan minimal adalah sebesar 24 miliar, adanya upaya penguasaan ruang laut yang dibuktikan dengan beberapa dokumen yang kita peroleh, dan adanya peredaran 2 surat yang diduga palsu yang digunakan untuk mendukung upaya pengajuan mendapatkan wilayah ruang laut tersebut. Ya, jadi kita berharap dan berkeyakinan ini indikasi kuatnya pagar laut itu motifnya adalah penguasaan ruang laut.
Pemirsa, Bareskrim Polri telah meningkatkan status perkara dugaan pemalsuan dokumen pagar laut di Tangerang ke tahap penyidikan. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan peningkatan status penyidikan dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara. Hari ini kami menambah beberapa orang saksi yang sebelumnya kita hanya interview, kita formilkan. Kita periksa 5 orang. 5 orang tersebut adalah yang kemarin saya sampaikan, KJSB Lukman, kemudian pihak ATR BPN 2 orang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bapeda Kabupaten Tangerang. Dari hasil pemeriksaan ataupun pengumpulan barang bukti dan keterangan, kami langsung melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara tersebut dihadiri oleh tim dari Bareskrim, yaitu penyidik utama, penyidik madya, dan para penyidik di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Umum. Dari hasil gelar, kami sepakat bahwa kami telah menemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Yang selanjutnya kami dari penyidik siap melaksanakan penyidikan lebih lanjut. Tentu saja kita melaksanakan penyidikan secara profesional. Kita cari dulu dalam proses penyidikan, karena sebelum kita menentukan tersangka dan lain sebagainya, kita tetap mengedepankan praduga tak bersalah, tapi pada prinsipnya kita sudah mempersiapkan untuk penyidikan lebih lanjut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait gelar perkara SHGB Pagar Laut, kita telah terhubung dengan rekan Dilami Aulia di Gedung Bareskrim Polri. Selamat malam, Dilami, apa saja poin-poin dari gelar perkara yang dilakukan Bareskrim hari ini? Ya, Kevin, saya tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas, namun yang bisa saya sampaikan bahwa hari ini Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri ini telah melakukan gelar perkara terkait dengan kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Dan dari hasil gelar perkara yang dilakukan, ini terdapat kasus atau terdapat tindak pidana. Nah, tindak pidana ini berupa pemalsuan surat dan juga pemalsuan dari akta otentik, sehingga dari pihak Bareskrim Polri menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Namun hingga kini memang belum ditetapkan tersangka dari kasus pagar laut yang berada di Tangerang, Banten ini. Namun begitu, sebelum adanya gelar perkara, dari pihak Bareskrim Polri juga telah melakukan atau telah memeriksa ada 5 orang saksi. Hari ini ada dari KJSB atau Kantor Jasa Surveyor berlisensi, kemudian juga ada 2 orang dari ATR BPN, ada 1 orang dari KKP, dan terakhir ada 1 orang dari Bapeda Kabupaten Tangerang. Juga sebelumnya, Kevin, terdapat 7 orang juga yang diperiksa, yakni pada 3 Februari 2025, ya, di mana 7 orang ini juga adalah yang memang diperiksa begitu ya, terkait dengan keterlibatannya dari kasus pagar laut. Namun hingga kini memang belum diangkat atau belum dinaikkan status dari para saksi ini kepada tersangka, karena dari pihak Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani mengungkapkan, Kevin, bahwa dari pihak penyidik Bareskrim ini masih melakukan pendalaman terkait dengan kasus ini. Dan juga kalau kita lihat, kasus pagar laut ini juga sempat menuai kontra dari seluruh masyarakat begitu ya, karena kalau kita lihat pagar laut ini juga sangatlah mengganggu aktivitas dari nelayan di perairan Tangerang, Banten, sehingga tentu kita juga nantikan bersama bagaimana keberlanjutan kasus dari pagar laut. Akankah tersangka atau akankah saksi yang sudah diperiksa, kiranya ada 7 saksi ini akan ditetapkan sebagai tersangka? Kita lihat nanti keberlanjutannya, Kevin. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Gedung Bareskrim Polri. Kami akan mengupdate kembali informasi dari sana. Terima kasih Dilami, selamat kembali bertugas.